gitu. Jadi ketika misalnya kita merasa down itu biasa gitu, tapi jangan sampai kita stop di situ gitu. Di masa kita down itulah kita tuh mikir apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbaiki dari pola hidup kita dan lain-lain gitu. Jadi kita tuh nggak usah deh fokus sama pemikiran-pemikiran orang gitu. Kita tuh fokus pada apa yang kita pikirkan, apa yang mau kita capai, udah gitu aja gitu. Jadinya kayak diri kita hanya fokus untuk diri kita sendiri, tidak fokus kepada apa yang orang lain katakan tentang kita. Tadi Kak kalau misalnya ngomongin tadi. Tapi tunggu open dulu deh, kalau misalnya kita fokus sama diri kita sendiri, kakak juga kurang setuju tuh. Kakak juga kurang setuju tuh. Kenapa tuh? Maksudnya gini, kalau kadang orang persepsinya beda-beda nih kan, maksudnya kalau kita fokus sama diri kita sendiri nggak gitu juga gitu. Maksudnya apa yang orang katakan gini, apa yang orang katakan yang bisa membuat kita down itu kita tinggalkan gitu. Benar, ya. Tapi kalau misalnya memang itu memotivasi baru kita ambil gitu. Jadi kita batasi diri kita itu, kita filter sebelum dia masuk ke pemikiran kita gitu, kayak gitu. Nah, itu kayak ini kalau misalnya adik kan pernah bahas ya di video ada yang itu ya bahas tentang kalau misalnya di ini Kak, di dunia ada dia istilahnya namanya stoicism. Stoicism itu istilahnya gitu Kak. Dia kita tuh kayak kita hanya bisa mengontrol apa yang ada dalam diri kita. Di luar dari kita nggak bisa kontrol. Contohnya apa yang orang lain pikirkan tentang kita nggak bisa kontrol. Apa yang orang lain nilai tentang diri kita nggak bisa kontrol. Yang bisa kita kontrol hanya diri kita. Contoh kayak tadi, misalnya orang lain berkata buruk sama kita. Yang bisa kita kontrol adalah apakah kita ingin membalas mengatakan buruk kepada balik sama dia, atau kita memilih untuk tidak merespon apa-apa tentang apa yang dikatakannya. Itu kan pilihan diri kita. Jadi sebenarnya kita dia nggak akan bisa melukai kita kalau kita nggak mengizinkan dia untuk melukai diri kita. Kakak suka itu benar-benar. Jadi itu dia konsep, makanya ada tuh istilah konsep yang ada bilang tadi stoicism itu dia gitu. Dia konsep hidupnya kita fokusnya dengan apa yang bisa kita kontrol aja. Contohnya kayak yang itu faktor internal kita, eksternal kita nggak bisa atur. Orang ngeliat kita, misalnya kita udah merasa cantik, orang bilang kita jelek, kita nggak bisa guys. At least ada 5 orang yang mengatakan kita cantik, 1 orang yang mengatakan kita jelek, itu juga kita nggak bisa kita atur, nggak bisa kita ini kan, karena itu faktor eksternal. Dan terserah mereka mau mengatakan apa. Nah kebanyakan pada kenyataannya saat ini ya Kak, ini berkaitan ya, kayak orang-orang insecure itu. Misalnya orang lain bilang, kamu gemukan ya, gini ya, kayak gitu, langsung menjadi sesuatu yang overthinking di kepalanya. Bener-bener. Walaupun sebenarnya itu kenyataan, tapi kan sebenarnya tidak harus membuat kita jadinya insecure yang berlebihan gitu kan. Nah, ada juga baca tentang apa insecure itu ya. Misalnya kebanyakan orang itu insecure itu berkaitan tentang fisik Kak. Iya kan, penampilan. Apalagi perempuan ya. Iya, apalagi perempuan. Dan kakak juga mikir kayak gini. Coba diubah gitu kan, bahwasanya orang-orang yang memang berkualitas, kalau kakak pribadi ya, orang-orang yang memang berkualitas, dia nggak akan pernah menilai kita dari cover, kayak gitu. Tapi dia menilai kita dari apa? Dari skill kita, ya kan, dari pengetahuan kita dan lain-lain gitu kan. Jadi dia tuh lebih kayak gimana sih anak ini pemikirannya, apa sih keahlian dia. Kan orang-orang yang berkualitas itu sebenarnya seperti itu. Coba dilihat orang-orang yang sibuk mengomentari fisik, bagaimana kehidupannya kita bisa lihat gitu kan. Mungkin dia katakan kita gemuk, mungkin bisa jadi dia lebih gemuk dari kita gitu kan. Karena biasanya tuh ya orang-orang yang mengomentari itu tuh sesuai dengan kualitas pemikirannya, gimana ya? Betul. Iya kan? Betul. Misalnya, level berpikirnya sesuai dengan level berpikir. Iya kan, sesuai dengan level berpikirnya. Karena bagi orang-orang yang dia tuh udah punya kualitas dalam hidupnya, dia tuh nggak akan capek-capek mengomentari itu, iya kan? Benar. Nggak akan capek-capek untuk mengomentari itu. Justru ketika ketemu misalnya dia ngobrol tuh, apa sih yang bisa kita obrolin sekarang yang bermanfaat, ya kan, kayak gitu-gitu. Makanya tuh kan Kak, sebenarnya kalau apalagi di usia kita yang saat ini banyak lah, maksudnya tuntutan kehidupan itu pasti banyak. Tuntutan dari lingkungan kita banyak, lebih banyak, baik itu dari lingkungan kita maupun dari keluarga kita. Lain lagi kita misalnya ketika hidup kita tuh dibanding-bandingkan. Tapi sebenarnya satu hal yang menjadi penguat atau pengobat untuk diri kita sendiri tadi, prinsip hidup kita. Iya, benar. Kalau kita udah tahu apa yang mau kita lakukan dan mengapa kita melakukannya, sebenarnya kita nggak akan goyah dengan apa yang mereka katakan tentang kita. Iya kan? Tapi kenyataannya nggak semua orang punya itu Kak. Tidak semua orang punya. Kakak merasa kan? Merasa banget kan. Dan mungkin kalau misalnya dipresentasikan lebih sedikit yang punya kayaknya ya daripada yang nggak punya, ya nggak sih? Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Of course. Nah, sekarang pertanyaannya, pemikiran seperti itu atau level kesadaran seperti itu datang dari mana? Pemikiran prinsip tadi ya? Iya, datang dari mana? Kalau kakak lebih berpikir gini, bukan pemikiran seperti itu datangnya dari mana gitu, cuma mereka bisa dapetin tahap-tahap prinsip dalam hidup tuh mungkin dari beberapa tahap. Contohnya misalnya dari mana prinsip hidup itu kita bisa punya. Contohnya misalnya kita punya ilmu. Ilmu itu sangat perlu. Terus kita punya circle pertemanan yang mendukung untuk itu. Terus misalnya faktor-faktor pendukung lainnya. Misalnya apa? Ketika misalnya kita sudah punya ilmu, kita tuh pasti tahu tuh, oh aku hidup untuk ini. Misalnya kita nih kaitkannya ke Islam dulu ya. Aku hidup untuk apa ya di dunia ini, Allah ciptakan aku gitu ya, untuk beribadah gitu kan, untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah kita tahu konsep itu, berarti dalam semua aktivitas kita tuh harus yang namanya ibadah gitu kan, yang namanya ibadah.
Nah, kita menuntut ilmu juga ibadah gitu. Jadi setelah kita menuntut ilmu, kita udah tahu hakikat penciptaan kita dan lain-lainnya gitu kan. Itu nanti dengan sendiri kita akan tahu kita tuh mau kemana gitu. Itu satu. Secara Islamnya tadi gitu ya, secara religinya tadi. Terus apalagi circle pertemanan itu sangat perlu kalau kakak pribadi. Circle pertemanan itu sangat perlu karena ketika misalnya kita berada di lingkungan yang orang-orang tuh hanya menjalani hidup, hanya sekedar hidup, pola pikir kita juga akan kayak gitu deh, gitu. Ya kan? Iya. Jadi kayak misalnya kita nih mau jadi seorang pengusaha, ya gaulnya tuh jangan sama orang-orang yang suka nongkrong kayak gitu. Iya. Iya kan? Iya, keren. Itu jadi betul. karena nggak akan ada diskusi tentang pengusaha itu. Misalnya kita mau cita-citanya jadi pengusaha, kita gaulnya sama gamers, orang yang suka main game. Iya. Jadi ketika kita ngumpul, kita ngajak dia ngomongin bisnis, di situ nggak akan nyambung gitu kan. Jadi itu tuh faktor-faktor tuh akan mendukung karena misalnya kalau kakak pribadi, kakak memang orangnya suka diskusi tentang apa aja yang bermanfaat lah, pokoknya bisa dikatakan kayak misalnya sejarah, kakak biasa suka tuh diskusi atau perkembangan-perkembangan apa anak-anak remaja sekarang ini bagaimana pergaulannya itu biasanya diskusi itu kan perlu menurut kakak. Nah, untuk mencapai itu kan kita harus ada circle tuh, circle. Nah, dengan sendirinya satu lagi kalau kakak misalnya kakak udah aktivitas nih dari pagi sampai malam, kakak tuh selalu evaluasi. Apa sih pelajaran yang bisa diambil di hari itu gitu. Apa sih yang harus kita kita perbaiki di hari itu gitu. Jadi kayak muhasabah diri sebelum kita melakukan aktivitas untuk besok kayak gitu kan. Jadi prinsip-prinsip hidup tuh datang ya misalnya kita mau untuk membuka pola pikir kita itu tadi Open minded. Open minded. Jadi kita jangan berada di pemikiran kita yang sempit itu tadi gitu. Karena kita akan sulit untuk buat prinsip hidup itu tadi gitu. Kayak gitu. Karena biasanya prinsip hidup itu kan berhubungan sama orang-orang di sekitar kita gitu kan. Misal kita tuh harus berbaur sama lingkungan sosial kita gitu. Kita tuh harus berbaur untuk itu. Misalnya kayak kakak nih, kenapa kakak misalnya ngambil jurusan itu gitu? Karena kakak mau seperti ini gitu. Jadi seperti ini kita katakan lah misalnya mau suatu saat nanti misalnya mau buka rumah Quran, kita katakan gitu kan. Jadi kakak ambil jurusan ini. Dan itu kan berhubungan dengan makhluk sosial lainnya gitu kan. Nah, kita nggak bisa sendiri. Makanya kita tuh perlu diskusi sama orang-orang. Dengan diskusi itu, jadi kita bisa ngambil pelajaran yang diceritain sama orang tadi gitu. Dengan situ nanti akan ini sendiri gitu, tersimpulkan sendiri prinsip-prinsip hidup kita itu tadi gitu. Dan perlu ditekankan juga prinsip hidup kita tuh tadi ya sejalan sama apa yang nanti jadi tujuan pencipta kita di dunia gitu. Ngapain kita diciptakan di dunia itu tuh harus sejalan gitu. Jangan sampai kita tuh misalnya udah punya prinsip hidup, tapi prinsip hidup kita hanya sebatas dunia, sayang kan. Tapi kalau bisa kita buat prinsip hidup tuh ya memang lanjut sampai akhirat gitu. Ada manfaatnya, ada kebaikannya di akhirat kita itu kayak gitu. Ya, intinya prinsip hidup yang kita buat itu bersesuaian atau bersesuaian dengan tujuan dari pencipta kita. Tujuan dari penciptaan kita di dunia. Tujuan penciptaan kita itu. Intinya kayak satu tujuan kayak gitu. Jangan kita diciptakan untuk apa, terus tiba-tiba kita buat rencana sendiri kita buat apa. Gitu. Jadi kan nggak nyambung gitu kayaknya. Terus kayak kalau misalnya kita ini ya kak, kalau misalnya tadi kan kakak bilang perlu kita untuk mengevaluasi kan. Kadang-kadang memang kita kurang di situ ya. Kebanyakan kalau kita tuh lupa untuk mengevaluasi diri, ya kan? Kurang mengevaluasi diri. Dan ketika misalnya orang lain yang kalau kita sering lupa mengevaluasi diri kita gitu, takutnya orang lain kemudian ngomong ke kita mau menasihati kita jadi tersinggung. Karena apa? Kita tidak sering mengevaluasi diri gitu kan. Kalau kita sering mengevaluasi diri kan setidaknya kita seperti itu ya. Lebih legowo menerima masukan dari orang lain. Karena sebenarnya orang yang menasihati kita itu tandanya dia sayang. Iya benar. Ya kan? Kalau orang yang nggak mau menasihati kita tuh dia nggak sayang sama kita. Makanya kalau misalnya ada orang yang mau menasihati kita itu tandanya baik kayak gitu. Iya, benar. Tapi kebanyakan manusia itu kan gitu. Mudah tersinggung dan kalau misalnya dinasihati itu mereka nggak terima gitu kan. Salah satu konsep keegoan sih. Iya benar-benar. So kayak jadi kayak banyak highlight yang aku sebenarnya aku sendiri dapat gitu. Dan I'm not think before kalau misalnya kakak ternyata seperti itu. Jadi kakak seberapa kakak? Oh, jadi sebelumnya belum tahu gitu? Iya, ada yang nggak tahu kalau. Ada yang nggak tahu. Kak Rina udah tahu. Udah tahu Kak Rina. Ada yang nggak tahu. Berarti kakak termasuk orang yang nulis planning apa yang mau kakak capai? Iya. Wah. Terstruktur malah. Emang sebenarnya karena dan keuangan pun gitu. Iya, semuanya dicatat. Jadi memang sih, memang mungkin kalau orang ngelihat kakak mungkin orangnya cuek ya, mungkin dalam misalnya tuh nggak nyangka mungkin kakak tuh nyatat lah inilah gitu kan, mungkin nampak dari kesehariannya gitu kan, tapi itu kakak lakukan gitu. Iya. Sejak kapan? Nah itu nggak ingat lagi sejak kapan. Pokoknya maybe. Semenjak dulu kan kakak misalnya kalau misalnya dikatakan dulu fase-fase belum hijrah lah ibaratnya kan. Jadi mengalami itu ya teman-teman gitu. Jadi jangan dilihat seperti sekarang langsung gitu ya. Jadi banyak proses. Jadi kami ini bertiga memang ya dulu belum seperti ini gitu kan. Alhamdulillah Allah pertemukan. Terus alhamdulillah dengan kasih sayangnya Allah tadi, Allah tarik kami ke arah-arah yang kebaikan insya Allah ya kayak gitu.
Jadi semenjak kakak tuh belajar tentang Islam gitu kan, semenjak belajar tentang Islam, dekat sama guru-guru gitu, kakak tuh orangnya kan tipenya suka gitu kan sama hal-hal baru yang bisa dipelajari gitu maksudnya. Jadi ketika dekat sama guru-guru tuh kakak selalu pengen tahu tuh guru-gurunya ngapain sih gitu kan, maksudnya tuh kehidupannya ngapain sih, apa sih nilai lebih dari mereka maksudnya di dalam kehidupan keseharian mereka yang bisa aku ambil, yang bisa aku terapkan di kehidupan gitu kan, di hidup aku sendiri gitu. Nah jadi ada satu guru kakak gitu kan, guru sih gitu, tapi kakak yang mana ya waktu itu, ada beberapa, 2 orang lah kita katakan ya, perempuan ya. Terus jadi mengatakan sama kakak, bahkan kakak pernah kayak kakak tuh pernah ditegur sama guru kakak gitu, guru kakak, ini sedih bawaannya. Mungkin guru kakak tuh nggak tahu karena teguran beliau itu kakak jadi seperti ini gitu maksudnya. Itulah kadang kita nggak tahu kan dari lisan siapa kita tuh bisa sampai ke tahap ini gitu kan, pengaruh lisan seseorang tuh Masya Allah. Jadi beliau tuh negur kakak gitu, jadi beliau tuh mengatakan, malah kamu tuh memang orangnya tuh punya potensi gitu kayak gitu, tapi kalau kamu biarkan potensi kamu itu seperti ini aja, kamu nggak akan jadi apa-apa kayak gitu. Tuh kayak gitu beliau ngomong, itu ngomongnya tuh pas berdua, memang dipanggil, bener-bener dipanggil. Karena apa, guru kakak tuh melihat kakak tuh ya udah jalani aja gitu. Itu kakak udah belajar Islam loh, itu udah belajar Islam berarti sekitar 2019-an kakak belajar di tempat itu, sekitar 2019. Tapi sebelumnya kan udah belajar tapi di tempat-tempat lain kan. Cuma kakak ingat kakak dapat teguran seperti ini gitu kan, yang termasuk agak keras gitu, dan di situ kakak sadar kakak punya potensi. Guru beliau yang menyadari kakak itu di 2019, kakak ingat, cuman nggak ingat di bulan berapa, perkiranya seperti itu. Nah jadi dia menegur kakak seperti itu, dia panggil kakak, beliau panggil kakak gitu kan, terus beliau ngomong kayak gitu, kalau misalnya kamu tuh punya potensi gitu, tapi kalau misalnya kamu nggak tahu mau arahin kemana potensi kamu, itu akan sia-sia gitu kan. Menurut kakak tuh keren loh kata-katanya gitu. Kadang kan banyak tuh orang yang punya potensi tapi dia nggak tahu potensinya apa, dia nggak tahu potensinya tuh ke arah mana, dia nggak tahu. Disitulah guru kakak negur kakak. Di situ kakak belum tahu tuh maksudnya potensi apa yang kakak miliki gitu loh. Potensi apa sih apa yang aku miliki sampai kayak gitu loh. Dan itu tahap kakak tuh belum. Terus berarti itu umur berapa sih? Umur berapa? 2019 ya, sekarang 29. 25. Sekitar 25-an ya berarti ya. Jadi tuh di 25 kakak masih tahap berpikir kayak gitu deh. Guru kakak ngomong kayak gitu, jadi kakak cuma potensi apa ya, potensi ya kayak gitu, tapi dalam hati ngomongnya potensi apa ya gitu, kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh itu ada sekitar 30-45 menit kakak diceramain sama guru kakak, saking lamanya kan. Terus karena beliau tuh ngerasa kakak tuh orangnya tuh suka mengulur waktu kayak gitu, kakak tuh bisa on time tapi kakak sengaja ngulur. Nah kayak gitu, itu penilaian guru kakak. Terus kakak tuh ngerjain tugas tuh selalu deadline gitu loh, kayak udah mau kayak 1 menit lagi dikumpul itu kakak kerjain. Nah kayak gitu. Terus hal-hal lainnya yang menjadi penilaian dia, penilaian guru kakak kan, penilaian beliau, akhirnya itulah dibilang kayak gitu, kamu tuh punya potensi, tapi kalau misalnya kamu nggak tahu potensi kamu nih mau dibawa ke arah mana, dia nggak akan berkembang gitu, nggak akan berkembang, dan dia akan di situ-situ aja kayak gitu, kata guru kakak kan. Dan sayang nggak, nah satu lagi kata-kata beliau, sayang nggak sih yang harusnya potensi kamu tuh bisa kamu manfaatin untuk umat. Keren kan? Oh, Masya Allah banget. Iya. Dan apa kakak ingatnya, dan pokoknya bahasa guru kakak tuh, dan harusnya potensi kamu tuh bisa kamu manfaatin untuk umat, tapi nggak dimanfaatin untuk itu gitu. Oh, berarti itulah turning point-nya kemudian kakak tuh proses berhijrah itu tadi. Itu udah hijrah kakak. Udah hijrah. Cuma jadinya kakak tuh kayak hidupnya lebih teratur. Di situ lebih menaikkan level ke taraf yang lebih baik. Iya, jadi gitu. Kayak mulai merapikan. Tadi kan kakak sejak kapan gitu kan nulis ini nulis itu, sejak kenal guru itu salah satunya. Oh, Masya Allah. Jadi Masya Allah, dibilang kayak itu, potensi itu harusnya bisa dimanfaatkan untuk umat, untuk masyarakat, tapi kamu nggak tahu itu ya sia-sia kan. Padahal Allah udah titipkan sama kamu, dan yakinlah apa yang udah Allah titipkan sama kita kan akan dihisap kayak gitu-gitu kan bahasannya sampai 20-45 menit. Terus datang lagi guru kakak satu lagi. Jadi guru kakak terus kan ada muridnya. Nah murid beliau ini juga guru kakak kan kebetulannya, jadi kayak gitu. Jadi 2 orang, udah kakak ngomong sama guru yang satunya, ternyata pas kami lagi bincang-bincang datang guru yang satunya lagi. Akhirnya ngomongnya bertiga kan. Ya udah kakak dimarahin dengan 2 guru saat itu. Jadi iya benar gitu, karena malahnya dilihat dia santai aja apa segala macam, padahal dia punya potensi. Kamu nggak boleh kayak gitu, gini kata guru kakak kan. Akhirnya pulang dari situ, di situ kakak tersadar, apa iya ya, maksudnya bukan langsung terjadi oh iya aku harus berubah, enggak, tapi sampai apa iya ya, tapi di situ tuh kakak udah mulai mencari, bener nggak sih, iya nggak sih, mulai evaluasi.
bener nggak sih aku orangnya suka mengulur waktu, bener nggak sih aku suka menggampangkan kayak itu. Nah satu lagi perlu ditekankan ya Dek, itu terjadi di diri kakak. Masya Allah, Allah tuh kan maha baiknya Allah, jadi kakak tuh selalu dikasih kemudahan-kemudahan, Masya Allah. Kayak misalnya kakak diletakkan di satu titik, diletakkan di satu tempat. Nah insya Allah di tempat itu tuh kakak kayak disayang, dimudahkan apapun yang kakak mau di tempat itu, paham kan maksudnya? Misalnya katakanlah kakak tuh berada di dalam satu tempat kayak kita gini, di antara kita bertiga ini kakak nih yang paling disayang sama kalian berdua. Terus tanpa kakak ngomong kakak butuh ini udah dikasih, tanpa butuh ini udah dikasih kayak gitu kan. Kakak di tahap itu dulu di 2019 sebelumnya tuh, berarti sekitar 2017, 2018 dan 2018 sih kakak berada di tahap itu gitu, yang ketika misalnya kakak belum ngomong itu tuh udah dapet gitu. Jadi selalu kayak gitu deh. Mungkin itu salah satu ujian ya, karena kan ujian tuh bukan cuma yang buruk-buruk, baik juga ujian gitu. Jadi kakak tuh selalu dikasih, ini dikasih, ini dikasih, ini dikasih. Bahkan yang nggak disangka-sangka tuh kadang dikasih. Kakak nggak ada terpikir untuk beli itulah, misalnya itu dikasih gitu lewat tangan orang yang Allah titipkan gitu. Nah karena hal itu kakak merasa kakak tuh selalu jadi kayak menggampangkan. Nah di situ segala kakak sesuatu datangnya dengan mudah. Makanya kemudian kita jadi memudahkan, menggampangkan. Salah satunya kenapa kakak mengulur-ulur waktu, misalnya kan tenang, aku kan disayang, nanti nggak dimarahin kok. Terus kenapa nggak usah dikumpulin tugas, nanti aja lah pas udah deadline gitu kan, udah diingatkan sama guru misalnya gitu kan. Karena kan kita tahu nih gurunya sayang sama aku, kayak gitu deh kakak tuh di tahap itu. Jadi makanya kakak ditegur sama guru kakak, beliau juga bilang kamu udah dikasih kemudahan, nggak banyak orang yang bisa dapetin apa yang kamu dapetin kayak gitu loh Dek. Masya Allah. Kata guru kakak gitu. Dan akhirnya karena omongan-omongan beliau itulah kakak jadi tersadar, introspeksi diri, muhasabah diri. Itu ada beberapa bulan dan akhirnya kakak sadar kan, mulai membenahi diri apa segala macam, sering minta nasihat sama guru. Itu tuh kakak sampai tau nggak, habis dari itu tuh kakak minta maaf ke semua guru kakak. Bener, kakak ada ustazah boleh datang ke rumah nggak gitu, kakak minta maaf. Terus ada yang nggak bisa kakak chat, terus ada yang kakak telepon gitu-gitu deh, karena ya aku udah berdosa kali kayak gitu. Karena kayak tamparan kan kak, karena guru kakak tuh tipikalnya ngomongnya tuh bukan kamu udah dikasih ini, enggak, coba pikirkan. Jadi dia suruh kita merenung, kamu udah dikasih sama Allah ini, kamu udah dikasih sama Allah ini, coba lihat berapa banyak teman kamu yang nggak ada di tahap kamu gitu. Insya Allah, Insya Allah. Mungkin di sini mungkin agak bingung ya, biasa kok dapetin kayak gitu. Enggak juga, karena di kehidupan kakak tuh ya apa ya, kalau bisa dibilang tuh lebih banyak fase sulitnya kayak gitu. Dan sulitnya tuh banyak, bukan sulit kan, bukan hanya ekonomi ya, maksudnya banyak yang lain. Salah satunya dulu kakak nggak bisa pakai motor kan. Ingat ya, dulu belum bisa mengendarain sepeda motor gitu-gitu. Itu kan salah satu apa ya, kesulitan juga mungkin kan mau kesana kesini. Jadi tuh banyak kemudahan-kemudahan yang dikasih. Makanya kata guru kakak tuh itu nggak banyak orang yang bisa dapetin itu gitu, dan nggak banyak orang yang bisa dapetin posisi seperti kamu kayak gitu deh. Dan nggak banyak kan kita harus yakini ilmu itu kan Allah yang titipkan ke kita gitu kan, Allah yang titipkan ilmu ke kita. Nah ketika Allah udah titipkan ilmu ke kita tuh mau bawa kemana ilmu itu gitu kan, kita kan punya tugas untuk men-share-nya atau yang lainnya gitu. Nah kakak tuh dulu nggak paham sama konsep-konsep kayak gitu deh. Akhirnya salah satu guru kakak tuh bicara seperti itu, akhirnya itu kakak minta maaf guru-guru kakak yang lain. Kayak itu bener-bener sampai nangis gitu, kayak ya Allah ternyata aku seperti ini ya hidup kayak gitu. Kayak kan sombong kita kayak gitu kan, jatuhnya sombong gitu jatuhnya. Dan itulah kakak sadari kayak gitu, ternyata tuh buruk lah gitu, seperti itu, sikap-sikap seperti itu tuh nggak benar gitu kayak gitu. Jadi kalau ada yang ngerasa misalnya menyepelekan gitu kan, karena udah ada kemudahan-kemudahan yang dikasih gitu, harusnya kita nggak seperti itu gitu kan. Karena kita tuh selalu ingat, kalau dulu tuh kakak masih belum terlalu ngerti yang namanya konsep ujian tuh bukan hanya kebaikan gitu. Bukan hanya keburukan, kesulitan, keburukan, bukan itu. Kakak kiranya tuh ujian ya udah yang buruk-buruk, ya udah yang sulit-sulit gitu. Bahwasanya ketika kakak dapat satu ilmu, bahwasanya ujian itu bukan hanya keburukan atau kesulitan, disitulah baru kakak sadar bahwasanya ya itu ternyata ujian. Karena kan ya Allah tuh muji orang di mana titik lemahnya kan, gitu. Di mana titik lemahnya dia. Itu yang diuji. Ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kan kalau tadi kita ngomongin tentang tadi kan Kak, sampai saat ini, detik ini, hari ini pun kita sebenarnya masih diuji. Benar, kan? iya. Jadi jangan merasa, oh aku dulu, memang kita dulu buruk. Kemudian kan hidup itu kan sebenarnya adalah proses. Proses kita untuk menjadi yang lebih baik daripada hari yang sebelumnya. Itu orang beruntung, kan gitu. Makanya sebenarnya sampai detik ini, hari ini pun kita sebenarnya sedang diuji. Maka setiap hari yang, apa namanya, setiap hari itu kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Setiap hari itu kita sedang bertarung dengan diri kita sendiri. Benar ya, kan? Kita bertarung nih, pertama kita bertarung dengan kemalasan kita, yang kedua kita bertarung dengan ego kita, banyak yang kita bertarung sebenarnya dengan diri kita nih. Makanya itulah kemudian kenapa kita harus pertama mengevaluasi diri, dan yang kemudian yang kedua kita
menyibukkan diri dengan yang baik. Karena kalau kita nggak sibuk dengan yang baik ini udahlah. Karena di dalam hidup itu ya kalau kita nggak sibuk dengan yang haram, yang mubah, yang makruh kan seperti itu aja kan Kak. Makanya kita nih yang mengarahkan diri kita tuh kepada kemana nih? Kemana kita harus mengarahkan diri kita? Apakah kita mengarahkan kepada hal-hal yang bermanfaat atau hal-hal yang mubah aja? Mubah boleh, tapi kan tidak mengandung pahala di dalamnya. Kan kayak gitu. Makanya kayak sebenarnya saat ini kalau ada merasa gitu ya kan Kak. Kalau ada merasa saat ini di usia-usia segini kan sebenarnya kita harusnya banyak kita sebenarnya melakukan banyak hal gitu ya. Melakukan banyak hal. Tentunya hal-hal yang kita lakukan itu kan yang sifatnya itu menginvestasikan sesuatu ke dalam diri kita sendiri kan. Contohnya kayak tadi kita melatih skill, kita mau menambah ilmu, tambah relasi, mulai usaha dan segala macamnya gitu. Ya memang kita ya kalau misalnya betul, kalau misalnya kita saat ini nggak ada di dunia ini memang tempat kita tuh berusaha, nggak ada di dunia tempat kita nggak ada. Jadi kalau misalnya kita merasa capek di dunia, namanya juga dunia kan. Iya benar. Kita memang capek di sini. Itu satu konsep yang kakak tekankan ke diri kakak juga deh gitu. Jadi dunia itu memang tempat kita lelah-lelah kan kayak gitu. Tempat kita untuk berlelah. Jadi jangan merasa wah aku kena mental health banyak tekanan dari hello guys. Tugas banyak gitu. Tolong deh nih ada satu aku nggak tahu sih mungkin gini ya Kak, kalau misalnya ada satu prinsip yang kalau misalnya Ade tuh berusaha untuk terus kayak ini, Ade tuh selalu berteman sama orang yang jauh lebih tua daripada Ade. Karena dengan begitu Ade tuh belajar banyak hal. Kalau Ade bisa aja nih berteman dengan orang yang sebaik dengan Ade, bisa. Tapi tentunya emosi kami, cara berpikir kami, level ini kami masih sama. Dan itu nggak akan memberikan apa-apa gitu, nggak akan memberikan apa-apa. Salah satu cara kita untuk belajar kan gitu, kita berteman sama orang yang jauh lebih tua daripada kita. Karena apa? Mereka tuh udah punya pengalaman loh, udah melewati pengalaman itu yang kita belum lewati gitu. Makanya Ade tuh sukanya gitu bergaul sama orang-orang yang, karena Ade gini, setidaknya walaupun mereka misalnya katakanlah mereka bukan orang yang latar belakang pendidikan itu tinggi, pengalaman mereka pasti jauh di atas kita. Pengalaman itu yang perlu untuk di-sharingkan gitu. Karena nggak mungkin kan adik itu harus melakukan semua itu, melakukan itu salah kemudian baru memperbaiki diri, kan nggak mungkin. Makanya itu belajar dari pengalaman. Itu satu penting kalau misalnya kayak benar. Tapi emang iya sih deh, alhamdulillah Rama kan ngerti kan sama dirinya sendiri gitu. Nah disayangkan ketika orang yang nggak paham sama dirinya sendiri kayak gitu. Satu lagi yang kakak ingat dari kata-kata Rama tuh, bahwasanya kita tuh sebenarnya melawan diri kita sendiri, ibaratnya gitu kan. Musuh terbesar itu kan sebenarnya diri kita sendiri kan. Ada kata-kata kakak dengar musuh terbesar itu adalah diri kita sendiri. Nah makanya udah kita tahu musuh terbesar adalah diri kita sendiri, ngapain kita cari-cari saingan yang lainnya? Ya nggak sih gitu. Kita ngebandingin diri kita sama yang lainnya, capek kan? Kamu tuh cukup sama diri kamu gitu. Makanya kakak kembali yang pembahasan kita sebelumnya, berdamai sama diri sendiri, ya kan? Itu tuh bener kan, sejalan gitu. Jadi nggak usah deh kita tuh capek. Karena kalau misalnya dibilang kami ada nggak di tahap yang ngebanding-ngebanding diri kita semua, ada. Semua orang pasti ngelewati itu. Mungkin apa yang kalian jalani sekarang mungkin kami ada di tahap itu gitu kan. Cuma kan setiap orang tuh nggak perlu menceritakan apa yang terjadi di diri dia tuh ke semua orang gitu, kayak gitu kan. Dan dalam Islam juga kita nggak dianjurkan untuk menceritakan apa yang udah terjadi di diri kita jika itu membawa pada kemudorotan. Kecuali itu ada maslahatnya, silahkan diceritakan, disampaikan kayak gitu kan. Iya, karena Allah udah tutupi aib-aib kita. Masa kita yang harus bongkar semuanya gitu. Misalnya dikatakan, Kak cerita dong dulu sebelum hijrah seperti apa, nggak usah gitu. Yang inilah yang bisa di-share kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi jangan fokus pada hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya kalau misalnya kita bisa damai deh sama diri kita sendiri gitu, hidup juga lebih enak gitu. Dan satu lagi kakak ingat tadi kata-kata Rama tuh bahwasanya yang tadi berteman sama orang yang lebih tua apa segala macam, dan itu tuh perlu gitu. Karena apa? Rama berarti kan udah introspeksi diri nih. Apa sih yang harus aku kasih ke diri aku gitu kan? Nah itu tuh banyak orang yang enggak dapetin itu gitu deh, karena ya mungkin kayak tadi dia belum ngerti dia tuh mau ngapain hidup ini kayak gitu, ya kan? Benar sih. Sangat disayangkan. Makanya butuh, salah satunya butuh ilmu kan, butuh circle yang kayak dibilang tadi tuh, itu sih. Iya itu Kak, apa ya, kalau itu keren Kak. Ada satu konsep, ada satu ini istilah, misalnya kayak kita yang perlu, misalnya Kak Ade ini sekarang Ade itu lagi gencar-gencarnya ngomongin tentang itu gitu. Sebenarnya itu istilahnya ringan aja, dan kita memang sehari dan harus ada dalam keseharian kita. Apa tuh? Bersyukur. Iya benar. Insecure itu datangnya karena tidak bersyukur. Iya. Aku tuh kayak gini, padahal dia nggak tahu Allah masih kasih bernapas. Itu harus disyukuri. Kadang-kadang satu masalah itu bisa menutup mata kita dari nikmat yang Allah berikan. Iya nggak sih? Ya, aduh tangan kita kena sayat, fokus ke tangannya kena sayat, nggak tahu dia angin udara tuh kita hirup masih dikasih. Itu Kak, kadang-kadang ya Allah. Makanya kan, jadi Kak, ini Adek kebiasaan Adek sih. Sejak pagi tuh, begitu Adek bangun pagi tuh, Adek langsung, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, udara segar, cahaya matahari masih, aduh, angek bana. Besok matahari nggak timbul, ayo, pasti kocar-kacir kan, kiamat, pada layaknya kan. Makanya syukurilah.
apalagi kita nih ya, kadang-kadang kita paling banyak mengabaikan hal-hal yang sebenarnya itu Benar. besar, tapi itu harus disyukuri. Apa ya? Udara masih segar. Coba nih, udara masih segar. Zaman COVID kemarin, Iya, menghirup masih bisa menghirup udara, masih bangun pagi. Iya. Kalau kita langsung mati gimana? Nggak Allah kasih nyawa kita. Cukup amal kita yang Iya, sebelumnya nggak cukup kan? Makanya tuh matahari bersih. Jadi jangan sikit-sikit ngomong, angge bana. Masih mending kasih matahari, tidak dikasih matahari. itu angge bana bahasa mana? Angge bana, Aduh, panas sekali iya, ya. Pak, panas banget ya, panas banget. Hello, gue panas tinggal ngiyup, nggak usah ini hari ini kok panas sekali ya, mataharinya terlalu cerah apa sih? Semua dikeluhkan ya. Besok nggak dikasih Allah matahari gelap gulita kita. Iya, terus kadang nggak dikasih matahari, gimana kainnya, gimana ini ya? Iya, hujan terus mah. Nanti kalau dikasih matahari panas sekali, nanti pas dikasih hujan, jemuran nggak kering-kering. Udahlah, apa yang terjadi hari itu syukuri. Datang hujan, alhamdulillah. Datang matahari panas sekali, alhamdulillah ala kulli hal. Gitu aja. Makanya, Lanjut deh. makanya Rasulullah itu kan mengajarkan kita juga kan. Kalau kita melihat sesuatu yang kita sukai, doanya ada kan. Iya. Alhamdulillahilladzi binikmatihi khatimus sholihat kan. Kalau kita merasakan atau melihat sesuatu yang kita nggak senangi, alhamdulillah ala kulli hal. Semuanya ala kulli hal. Maksudnya semua itu memang harus disyukuri gitu. Jadi nggak ada sesuatu yang tidak berguna, tidak sia-sia datang ke dalam hidup kita tuh nggak ada. Bener-bener. Kakak juga ingat ya kata Ustazah Halimah Alaidrus. Masya Allah. Ada yang datang ke kajiannya kemarin, ke Masya Allah. kajian Ustazah Halimah Alaidrus. Jadi tuh waktu itu judulnya berdamai dengan takdir ya, berdamai dengan takdir. Jadi beliau itu bilang, Ustazah Halimah bilang bahwasanya salah satu tanda kita bersyukur apa? Kita tuh nggak mau berpindah dari keadaan itu gitu. Kan? Ingat nggak kajiannya? Kan? Ingat nggak kajiannya? Ingat ada tuh. Jadi Ustazah Halimah Alaidrus tuh bicara bahwasanya salah satu tanda syukur kita sama hidup kita tuh salah satu tanda syukur kita kepada Allah, kita tuh nggak mau berpindah dari satu keadaan itu. Maksudnya? Contohnya misalnya kayak gini, kakak nih sedang kuliah, aduh capek kali gitu, kayaknya nggak mau lagi lah kuliah. Nah, itu salah satu tanda kita nggak bersyukur. Tapi kalau salah satu misalnya Rama sekarang nih kerja, capek lah kerja nih, pengen cari tempat lain lah apa segala macam, pengen lah nggak kerja lagi atau gimana, ngeluh kita sama keadaan kita itu salah satu tanda kita nggak bersyukur dan kita pengen beralih dari keadaan itu. Kayak itu adalah salah satu tanda kita tidak bersyukur. Tidak gitu. bersyukur. Tapi salah satu tanda syukur kita apa? Kita berada di titik sekarang, kita berada kehidupan sekarang, kita jalani, kita nikmati, kita mohon pertolongan sama Allah, itu adalah salah satu bentuk syukur kita kayak gitu. Itu kata Ustazah Halimah Alaidrus. Jadi itu selalu kakak ingat. Jadi kayak misalnya capek di satu titik ini, Ustazah Halimah Alaidrus kemarin ngomong kayak gini. Itu kan jadi masuk ke kita gitu. Tapi benar kan? Karena kadang tanpa kita sadar itu kita memang nggak ngeluh nih, nggak ngeluh. Tapi kita kayak terbesit, pengen lah nggak kayak gini hidupnya, iya kan? Kadang ada pemikiran-pemikiran kayak gitu. Nah itu padahal salah satu kita nggak bersyukur tandanya. Walaupun kan syukur itu bukan hanya di lisan kan, kayak gitu, bukan hanya diucapkan. Justru syukur yang sebenar-benarnya syukur, Ustazah Halimah Alaidrus juga yang bilang, syukur yang sebenar-benarnya bersyukur itu lewat tindakan kita gitu. Kita menerima, kita nikmati. Itulah sebenarnya syukur. Jadi bukan aku bersyukur kok dengan keadaan ini, tapi dia nangis. Tapi tidak ada tapinya. Tapi gitu kan? Iya. Nggak gitu konsepnya kata Ustazah Halimah Alaidrus waktu itu kayak gitu. Jadi kakak ingat. Iya, makanya kalau lebih tepatnya kayak ini kan. Kalau misalnya kayak sesuatu yang kita dapatkan hari ini, yang kita keluhkan hari ini, bisa jadi itu yang diinginkan orang lain. Benar. Nah, sesuatu yang kita dapatkan hari ini, yang kita keluhkan hari ini, bisa jadi itu yang diinginkan orang lain. Benar. Dan memang Kak, kalau adik rasa-rasa ya, memang kalau kita hidup bersyukur itu, kalau kita hidup penuh dengan kesyukuran itu, berlimpah, lapang rasanya dunia. Iya. Selain hati kita, memang mata kita lapang, hati kita lapang. Karena kalau kita terlalu sempit memandang sesuatu itu dari satu sudut pandang, tentunya hati kita sempit. Iya. Kita dapat masalah, kita menganggap itu masalah aja. Kita nggak tahu, mana tahu dengan masalah ini ada hikmah. Iya. Kalau kita mau mencari sudut pandang yang lain, kita bersyukur dengan itu kayak gitu. Bahkan kadang-kadang ya, ada terpikir gini, ya Allah, dua tanganku ini nggak cukup untuk mensyukuri, nggak layak rasanya untuk mensyukuri semua nikmat yang kau berikan. Kenapa? Udara segar. Makanya konsep bersyukur itu harus tanamkan dalam diri kita. Terus circle pergaulan tadi itu juga deh. Terus Benar. Sosial media yang ada sekarang. Benar. Tontonan-tontonan dan lain-lainnya itu kan itu tuh masuk ke mindset kita kan. Betul. Maksudnya pola pikir kita nih Ya. sebelum jadi pola pikir itu tuh kan ada serapan-serapan yang masuk, Betul. informasi-informasi Betul. yang masuk sehingga terciptalah pola pikir yang seperti itu gitu. Nah kalau kita biarkan informasi-informasi yang masuk ke dalam otak kita, contohnya kakak ya.